Majikan bengis di Batam. Siksa ART hingga babak belur dan paksa makan kotoran anjing. Namanya Intan. Seorang gadis muda berusia 22 tahun asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Ia datang ke Batam dengan harapan sederhana, bekerja dan mengubah nasib. Ia meninggalkan kampung halaman, tanah kelahirannya, dengan satu tujuan, mencari kehidupan yang lebih baik sebagai pekerja rumah tangga. Namun, siapa sangka, kota yang digadang-gadang memberi masa depan, justru menjebaknya dalam lingkaran kekejaman yang nyaris merenggut nyawanya. Di rumah besar yang tampak megah di kawasan elit Sukajadi, Batam, Intan bekerja untuk seorang perempuan bernama Roslina, atau yang dikenal juga dengan nama Rosa Fang. Dari luar, Roslina adalah sosok ibu rumah tangga yang rapi, berpendidikan, dan sukses. Ia mantan pegawai bank swasta ternama dan kini menjalankan bisnis kafe bernama Hana Pet Cafe. Namun, di balik pakaian rapinya, tersembunyi wajah asli yang bengis dan tak berperi kemanusiaan. Kisah kelam Intan bermula dari sebuah insiden kecil, ia lupa menutup kandang anjing. 2 anjing peliharaan majikannya pun berkelahi hingga terluka. Kesalahan itu menjadi pemantik amarah Roslina. Tapi amarahnya bukan sekadar teguran. Ia meledak menjadi rentetan penyiksaan keji yang sulit dipercaya dilakukan seorang manusia kepada manusia lain. Intan dipukuli, ditendang, dipaksa makan kotoran anjing dan minum air got. Lebih menyedihkan lagi, penyiksaan itu tidak hanya dilakukan oleh Roslina sendiri. Sesama asisten rumah tangga bernama Merlin pun ikut menjadi algojo atas perintah Roslina. Mereka menganiaya Intan menggunakan tangan kosong, raket listrik, ember, kursi plastik, hingga serokan sampah. Hari demi hari, tubuh Intan semakin lemah, penuh luka dan memar. Kondisinya kurus kering, menderita anemia parah. Bagian-bagian tubuh yang paling sensitif pun tidak luput dari siksaan. Namun, yang paling parah bukanlah luka fisik, melainkan luka batin. Luka yang tidak terlihat, tapi menghantui setiap tarikan napasnya. Hingga saat ini, Intan masih trauma dan belum bisa memberikan keterangan. Selama setahun bekerja, Intan tak menerima sepeser pun dari upah yang dijanjikan 1,8 juta rupiah per bulan. Ia juga tak diizinkan keluar rumah, bahkan untuk sekadar menyentuh ponsel. Dunianya hanya dinding rumah megah yang menjadi penjara bagi tubuh dan jiwanya. Siksaan itu semakin menjadi-jadi dalam 2 bulan terakhir, hingga akhirnya, lirik suara minta tolongnya terdengar oleh tetangga. Dari situ, penyiksaan brutal yang selama ini tersembunyi pun terbongkar. Polisi turun tangan. Roslina dan Merlin ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum. Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debi Tri Andrestian, pada Senin, 23 Juni 2025, mengonfirmasi bahwa kedua pelaku telah diamankan. Kasus ini menjadi pengingat yang mengiris nurani, bahwa di tengah modernitas dan kemajuan zaman, masih ada manusia yang diperlakukan lebih buruk dari binatang. Dan bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik pakaian rapi, rumah mewah dan senyum palsu. Intan mungkin satu dari sekian banyak korban yang tak bersuara. Tapi suaranya yang akhirnya terdengar adalah bukti, bahwa kebenaran tak bisa selamanya dikurung. Atas laporan tersebut, Satreskrim melakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut, bahwa kami menemukan dugaan adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh saudara R dan M. Atas dugaan tersebut, kami mengamankan kedua terduga dan melakukan pemeriksaan intensif kepada kedua terduga. Dan hari ini tadi pagi, kami melakukan gelar perkara yang dimana menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan penganiayaan ART, yang dimana kronologinya yaitu awal mulanya yaitu tersangka atau terduga yang merupakan majikan daripada korban berawal dari peristiwa binatang peliharaannya tidak di... Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.